Yo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Nura dalam channel literasi berbagai sumber. Karena bahkan dari seekor nyamuk pun kita bisa mendapatkan pelajaran. Wah, untuk bahasan kali ini sudah tertera ya di judul, ngebahas sebuah film seperti itu. Dan kira-kira apa sih pelajaran yang bisa diambil dari film yang gue bahas? So stay tune tetap di channel ini, channel literasi berbagai sumber. Yuk kita dengarkan bahasan yang akan gue paparkan. Yo. Oke Sobat Literate, sebelumnya kita udah membahas tentang 3 hal yang tidak boleh dikatakan atau disampaikan kepada orang atau teman kita yang mengalami kegagalan SNMPTN, SBMPTN, dan sejenisnya kayak gitu. Kalau kalian belum menonton videonya, coba segera cek karena itu sungguh bermanfaat. Itu akan menambah literasi kita dalam istilahnya bertindak kepada orang lain gitu ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang sebuah film, sebuah series. Judulnya Bad Genius The Series. Oke, film ini berasal dari Thailand, dari negeri Thailand. Dulu gue pernah nonton filmnya. Oke, jadi ini tuh sekarang yang tayang adalah series alias berepisode ya, kayak sinetron kalau di kita. Cuman mungkin episodenya nggak bakalan panjang banget kayak sinetron di kita juga sih. Cuman dulu pernah Bad Genius itu ada filmnya, satu film, dan itu adalah murid jenius yang intinya nakal mempermainkan soal-soal ujian di sekolahnya. Ia menggunakan kemampuannya yang jenius untuk mengakomodir teman-temannya yang kesulitan dalam belajar, yang kesulitan dalam istilahnya mendapatkan nilai yang bagus, sehingga dia memberikan sontekan kepada kawan-kawannya itu dan dia mendapatkan imbalan atau sejumlah uang. Dan dari dari awal sampai akhir cerita ya, itu tuh sumpah ya deg-degan parah karena selalu ada momen dimana dia seperti akan segera ketahuan dalam memberikan sontekan kayak gitu. Pokoknya amazing banget. Kalau kalian belum pernah nonton film ini, cus segera nonton aja filmnya. Nggak usah pakai mikir lagi, nggak usah pakai nanya-nanya lagi bagus atau enggaknya, itu dijamin bagus banget. Ya, dan si Bad Genius The Series ini hingga saat ini, saat gue merekam suara gue, yaitu tepatnya tanggal 20 Agustus 2020, sudah tayang 6 episode guys. Sudah tayang 6 episode. Dan sejak awal gue udah excited banget buat nonton Bad Genius ini. Kayak gitu. Nah, gue perkenalin deh salah satu karakter-karakternya yang memberikan gue insight atau inspirasi kayak gitu dalam menghadapi kehidupan yang fana ini. Yaelah, pokoknya begitu dah. Jadi gue mendapatkan pelajaran berharga dari istilahnya nonton Bad Genius The Series ini. Pengen tahu kan gimana pelajaran yang gue dapatkan? Yuk kita kenalin satu-satu ya.
Oke, pertama gue mau kenalin tokoh yang namanya Lin. Nama lengkapnya Rinrada apa gitu. Nah, singkat cerita, si Lin ini tuh orangnya jenius banget. Seorang cewek yang jenius pakai banget. Dia juga orangnya suka musik kayak gitu, terutama main piano. Dan untuk sekolah, dia bercita-cita ingin pergi ke luar negeri atau bersekolah di luar negeri. Namun sayangnya dia terkendala biaya. Dan untuk pergi ke sekolah tersebut, akhirnya ayahnya mendukung, tapi dia harus masuk ke sekolah yang terkenal lah istilahnya, sekolah favorit. Ayahnya ini kebetulan mengajar juga, mengajar di sekolah yang biasa-biasa aja di sana, dalam tanda kutip biasa-biasa aja. Jadi dia ingin menyekolahkan anaknya yaitu Lin di tempat yang bagus, otomatis lewat beasiswa. Nah, si beasiswanya ini ternyata tidak diberikan kepada Lin seutuhnya. Di awal cerita itu nggak dikasih tahu kalau misalnya beasiswanya bakal dibagi gitu. Karena dari awal cuma dijanjiin, oke, kalau misalnya kamu bisa masuk karena kompetisi apa sih, spelling kalau nggak salah, spelling bahasa Inggris gitu menyusun, dan Lin bisa menang, dia berhak mendapatkan beasiswa untuk di sekolahnya. Tapi ternyata ketika udah masuk sekolah, dia itu harus membagi beasiswanya dengan murid yang jenius lain, murid jenius yang lain, namanya Bang gitu. Nah, untuk Bang nanti gue ceritain selanjutnya. Intinya dia merasa ditipu oleh kepala sekolah tentang biaya yang harus dia keluarkan gitu, yang harus ayahnya keluarkan karena beasiswanya tidak full, kan maksud gue. Nah, kayak gitu. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton. Cuman gue mau memberikan insight gue bahwa dari tokoh Lin, gue belajar tentang caranya menjadi logis. Sumpah, wanita atau seorang cewek yang menggunakan otaknya, yang menggunakan logikanya dalam memutuskan suatu hal, menimbang-nimbang dari pilihan sekian pilihan yang ada, kayak gitu, bisa memutus dan menimbang dengan baik, dengan logikanya, dengan rasionya, dengan akal sehatnya. Itu sumpah damn, itu seksi banget. Itu cewek seksi banget. Gak cuma sekedar merasa menggunakan apa ya istilahnya, perasaan. Oke, perasaan emang suatu hal yang istilahnya bagus lah. Cuman kalau misalnya itu digunakan ketika memutuskan sesuatu, sebaiknya gunakan rasio gitu, akal sehat, logis, berpikir kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Dan karena kebetulan Lin juga seorang yang jenius, dia sering menggunakan otaknya saat memutuskan sesuatu. Jadi ketika dihadapkan masalah, dia selalu menggunakan akalnya untuk oke, aku harus melakukan ini, melakukan ini dan itu dan sebagainya. Pokoknya itu menjadikan alur ceritanya sangat menarik. Itu yang pertama tentang Lin. Intinya dia akan berjuang mendapatkan biaya sekolahnya kayak gitu, karena dia nggak mau ayahnya banting tulang terlalu keras untuk biaya sekolahnya. Dia akhirnya, singkat cerita seperti di filmnya itu, membocorkan soal ujian kepada teman-temannya dia untuk mendapatkan bayaran. Itu yang pertama dari Lin. Jadi yang gue suka, dia selalu menggunakan otaknya, akal sehatnya saat memutuskan sesuatu di antara sekian banyak pilihan. Itu yang wajib ditiru sih. Oke, itu tentang Lin ya. Dan yang kedua, kita akan berkenalan dengan tokoh yang udah gue sebutkan tadi, yaitu Bang. Dia itu awalnya menjadi rivalnya si Lin, karena dia itu harus berbagi beasiswa yang sudah ia miliki sejak SMP, sudah di sekolah itu kayak gitu.
Dan pada waktu SMA si Lin malah muncul dan terpaksa harus membagi beasiswanya dengan dia karena apa sih, nilainya itu atau kemampuannya itu bisa dibilang sama rata kayak gitu. Jadi ya si kepala sekolah ini istilahnya orangnya licik gitu. Dia membiarkan atau mengharuskan Beng untuk membagi beasiswanya dengan Lin, sehingga Beng sih mengatakan sesuatu kata yang fenomenal sih menurut gue, karena dia bilang kita nggak bisa jadi teman karena saat ada yang mendapatkan beasiswa, apa ya kata-katanya, saat ada salah satu yang mendapatkan beasiswa dia akan sedih, dan yang tidak mendapatkan beasiswa keduanya juga akan sedih gitu, ngerti nggak? Jadi saat temen, lupa sih kalimat lebih lengkapnya apa, cuman intinya kalau misalnya ada yang dapat beasiswa dia akan merasa sedih kalau misalnya berteman kayak gitu, dan apalagi kalau tidak mendapatkan beasiswa dia juga akan merasa sedih. Jadi dua-duanya intinya akan sedih sih malakama kayak gitu. Nah, tentang si Beng ini tuh orangnya, dia menurut gue bukan jenius dari awal. Itu bukan tipe orang yang istilahnya sejak lahir tuh jenius kayak si Lin, tapi lebih ke dia itu orang yang mau berjuang dan berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Jadi dia belajarnya rajin kayak gitu. Karena kalau dari taraf hidup, karena dia bersama dengan ibunya saja. Kalau Lin kan cuma bersama dengan ayahnya. Nah, kalau si Beng ini tuh dia cuma hidup dengan ibunya. Ibunya bekerja sebagai usaha laundry kayak gitu, dan setiap hari Beng harus belajar, iya, harus membantu ibunya, iya, mengantarkan pesanan laundrynya, iya. Pokoknya kelihatan banget kalau Beng itu tipenya itu pekerja keras dan intinya dia berusaha menerima keadaannya. Dia itu udah berdamai dengan keadaannya kayak gitu. Jadi dia itu berusaha keras agar bisa bersekolah dengan baik, mendapatkan nilai yang juga baik, itu demi membantu ibunya sebenarnya. Karena dengan begitu dia akan mendapatkan beasiswa kayak gitu. Jadi dia nggak perlu ngerepotin ibunya tadinya. Nah, itulah pelajaran yang gue dapat dari Beng. Kalau misalnya kita berusaha keras dan di sisi lain menerima keadaan yang kita miliki, sadar kayak gitu bahwa apa yang diberikan Tuhan sama kita itu sebegini adanya, maka kita akan berjuang, dan perjuangan itu worth it untuk dilakukan kayak gitu. Perjuangan itu sangat harus konsisten dan dilakukan secara terus-menerus dengan giat agar si Beng ini mencapai tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuannya dalam tanda kutip beasiswa dan bisa sekolah di sekolah yang bagus, Beng itu asli hebat banget kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin merasa saat ini kekurangan, terima dulu kondisi keadaan apapun itu, dan setelah itu mulai mengusahakan apa yang kalian bisa. Nggak perlu misalnya harus jadi sepintar Beng atau apa, tapi perjuangan kerja kerasnya itu mengarahkan kalian pada tujuan yang ingin kalian capai dalam hidup kalian. Itu dari Beng. Oke, mari kita beralih ke karakter selanjutnya. Nah, untuk karakter selanjutnya gue mau persingkat aja. Ini itu ada dari Pet. Pet itu adalah tokoh pembantu tapi lumayan berperan juga, karena dia yang paling kaya raya yang mempunyai ide untuk menggunakan jasa Lin agar bisa istilahnya memberikan contekan. Pet itu anak orang yang kaya raya dan dia bisa memberikan uang kepada Lin untuk membantu biaya pendidikannya. Jadi ceritanya ya, si Lin ini itu menyerahkan beasiswanya sepenuhnya kepada si Beng.
di tengah cerita kayak gitu. Kenapa? Karena dia gak mau bersaing dengan Beng kayak gitu. Dia merasa kasihan dengan Beng. Akhirnya dia memanfaatkan momen temannya si Pet ini yang mau memberikan sejumlah uang saat memberikan contekan, dan itu cukup untuk menutupi biaya beasiswa yang ia berikan kepada Beng. Masuk akal kan? Nah kayak gitu. Kenapa gue menceritakan tentang Pet yang otomatis kayak Raya, apalah mungkin gak ada kekurangan, tapi yang gue pandang itu adalah kemampuan negosiasinya. Itu luar biasa. Gue bisa berkaca dari Pet itu tuh, dia mampu memanfaatkan kata-kata, situasi, termasuk power yang dia miliki ya, itu untuk istilahnya, kalau kata jahatnya itu memanipulasi lah, memanipulasi keadaan, memanipulasi sekitarnya, termasuk memanipulasi Lin yang otaknya jenius kayak gitu. Dia bisa setelah memanipulasi, gue samarkan kata-katanya menjadi negosiasi ya, karena memang bukan sekedar memanipulasi sih jatuhnya, karena Lin itu tuh butuh diyakinkan. Nah si Pet ini dia muncul dengan kekuatan negosiatornya yang kuat, gila keren banget. Jadi meskipun Pet tidak sepandai dan tidak sejenius Lin, tapi otaknya untuk mendapatkan apa yang ia pengen itu melalui kata-kata, tindakan, dan power yang ia miliki, dan ia negosiasikan dengan Lin, akhirnya berhasil. Itu sih pelajaran dalam hidup, bahwa ternyata untuk mungkin karakter Pet ini mungkin seorang pebisnis lah atau apalah di masa yang akan datang, kemampuan negosiasi itu penting. Jadi membawa orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan itu penting. Oke, nah jadi pelajari deh kemampuan negosiasi yang hebat supaya bisa mengarahkan orang-orang agar mengikuti apa yang kita mau, dan selama itu positif, itu lebih baik sih. Oke, yuk lanjut ke karakter berikutnya. Nah, kalau yang terakhir yang gue omongin di video ini ada Grace. Grace ini itu adalah pacarnya Pet, sekaligus teman pertama Lin di sekolah. Lin itu kan emang diceritain agak susah bergaul ya orangnya, karena mungkin dia itu ya biasalah orang yang pinter kayak gimana gitu, yang terlalu jenius, sehingga berteman itu agak malas atau susah gitu, entah malas atau susah. Tapi si Grace ini mendekati Lin dengan sangat sangat polos, dengan kepolosannya dia gitu. Ternyata kepolosannya si Grace itu adalah permainan dari actingnya. Jadi diceritakan si Grace ini yang pacarnya Pet ini, dia itu orangnya di dunia peraktingan, di dunia drama gitu. Kalau di sekolahnya itu kayak di pentas sekolahnya, di pentas seninya gitu. Nah si Grace ini itu akhirnya menggunakan kemampuan aktingnya untuk untuk disukai lah istilahnya. Jadi selain karena wajahnya yang cantik kayak gitu, menurut gue juga sih kalau Grace itu daripada Lin, cantikan Lin sih sebenarnya. Cuman entah kenapa kalau di cerita ini itu diceritakan bahwa si Grace itu kayak populer lah, disukai orang-orang, termasuk si Pet itu sendiri kan yang tergila-gila. Dan nanti ada cowok satunya lagi, siapa sih namanya, yang berkacamata itu, dia kayak cinta mati gitulah sama si Grace gitu, jadi fansnya gitu. Cuman nggak diterima sama si Grace gitu, karena dia emang sudah nyaman banget sama Pet. Ya siapa yang nggak nyaman lah kalau misalnya cowoknya udah berkaya raya gitu. Dan juga Pet itu lumayan ganteng lah di sini diceritakannya, karena memang mungkin lah pemain artis lah, siapa juga yang
kurang ganteng atau kurang cantik, itu rata-rata emang ganteng dan cantik sih dalam series ini kayak gitu. Nah, back to Grace. Jadi apa poin utama pelajaran yang gue suka dari Grace, yaitu si Grace ini bisa dengan kemampuan aktingnya dia bisa mengendalikan suasana, bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya agar menyukai dia. Ini kemampuan yang penting juga loh dalam hidup. Maksudnya kita bukan berpura-pura seutuhnya. Kita bisa menempatkan diri pada tempatnya gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu peribahasanya ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita bisa menempatkan, ketika dengan dia kita harus bersikap seperti apa, ketika di lingkungan ini kita harus bersikap seperti apa. Apakah kita bisa bersikap menyenangkan? Apakah kita bisa bersikap mengontrol diri, tidak terlalu tidak terlalu berlebihan, atau di sisi lain kita lebih baik diam aja gitu, nggak usah banyak cincong dan lain sebagainya. Itulah kemampuan yang harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak selalu istilahnya emang diri aku mah kayak gini dah, orangnya dari dulu dah aku mah kayak gini. Itu tidak bisa menjadi pembelaan kayak gitu. Itu tidak bisa menjadi pembelaan bahwa yang kamu lakukan itu benar, karena mungkin setiap tempat, setiap lingkungan itu punya aturan dan wewenangnya sendiri kayak gitu. Jadi kemampuan si Grace dalam berakting dan mengendalikan suasana dirinya, hatinya untuk membuat orang menyukainya, itu adalah kemampuan yang penting juga sih dalam kehidupan, bisa untuk ditiru kayak gitu, tapi diarahkan ke arah yang lebih baik tentunya ya sobat literat. Aduh, udah malam nih, gue rekaman jam 1 malam coba. Oke, itu deh 4 tokoh udah gue sebutin ya. Oke. Sobat literate, itu semua yang udah gue sebutin ya, 4 tokoh sentral sih yang emang lebih sering di shoot gitu. Kalau misalnya ayahnya, kepala sekolah, dan teman-teman lain yang yang ikut diberi contekan, itu sebenarnya lebih ke pemeran pendukung aja sih. Jadi memberikan ceritanya lebih bermasalah dalam tanda kutip ya, karena inti dari cerita itu kan masalah sama solusinya kayak gitu. Jadi yang lain hanya pendukung aja sih, pembantu. Tapi gak menutup kemungkinan ada banyak juga insight atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peran-peran pembantu yang ditampilkan oleh cerita dalam Bad Genius The Series ini gitu. Ya sobat literate, udah lumayan banyak yang gue jelasin tentang Bad Genius The Series ini, dan sekarang lagi ongoing. Cobain deh buat nonton gitu, dijamin gak bakalan istilahnya kecewa lah, karena memang ya mungkin tidak semenegangkan yang film sih sebenarnya kalau gue rasain gitu, tapi ada greget-gregetnya juga gitu, karena mungkin kalau series ini harus agak banyak dibuat, agak panjang gitu ceritanya. Jadi mungkin untuk ide ceritanya, pengembangan ceritanya nggak bisa langsung terus dikasih masalah, enggak. Nah pokoknya nggak rugi dah kalau lu nonton gitu. Cobain deh nonton dan dapetin pelajaran-pelajarannya. Apakah kamu bisa membuktikan? Kalau bisa membuktikan bahwa apa yang gue bilang ini di insight atau pelajaran yang bisa gue dapetin itu bener nggak lo rasain dengan menonton Bad Genius The Series ini. Oke.
Nah, itu dia pelajaran yang bisa gue ambil dan ceritakan ulang di series Bad Genius ini. Kalau misalnya mau lebih mendalami, silahkan. Kusarankan banget untuk menontonnya. Nah, Sobat Literat, sekian yang bisa gue sampaikan di pelajaran hidup kali ini. Kita mendapatkannya dari sebuah film ya. Karena sekali lagi ini adalah channel tentang literasi dari berbagai sumber. Karena bahkan dari seekor nyamuk pun kita selalu bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Yo, share, bagikan ya ke media-media sosial yang kamu punya agar mereka juga mendapatkan pelajarannya. Bye, thank you. See you in the next video.